Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mari kita memuji Allah, bertasbih, bertahmid, tahlil dan bertakbir. Dialah Rabb semesta alam dan dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Mereka adalah para nabi, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang benar, mereka adalah orang-orang yang syuhada, syahid, mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya Allah, hindarkan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang Kau murkai. Hindarkan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang Kau sesatkan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi ashra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang termasuk pengikut sejati, pembela, penegak agama Allah, agar kita senantiasa menjadikan Rasulullah qudwah, uswah, suri tauladan, contoh, idola, kebanggaan bagi orang-orang yang beriman. Dialah utusan Allah, dialah yang membawa risalah, dialah yang telah berjuang dan memperjuangkan agama ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini mari kita turut berduka cita, mendoakan dan mengiringi kesedihan akan saudara-saudari kita yang ada di Turki. Bahkan hingga hari ini sampai lebih dari 31.000 mayat korban dari gempa 7,8 magnitudo, dan hampir seluruh bangunan rusak dan masih ada yang tertimbun. Bahkan saya tadi sore melihat di channel Jazeera, bahkan ada seorang ibu melahirkan di dalam himpitan, di puing-puing reruntuhan gedung, dan diselamatkan bayinya. Alhamdulillah. Untuk itu juga saya akan memilih satu tema hadis dalam subtema kitab Riyadhus Shalihin di nomor yang ke-29. Judulnya memenuhi kepentingan kaum muslimin. Kalau kita hanya hidup untuk kita sendiri,
itu masih biasa. Tapi ketika kita sudah menyatakan ukhuwah, bersaudara, jadi ada satu program di Turki dengan judul Turkiya Qalbun Wahid, satu hati. Ada programnya hari ini diluncurkan, Turki satu hati, Qalbun Wahid. Selama 7 jam dikumandangkan slogan ini. 6,1 miliar dolar terkumpul uang di Turki selama 7 jam. Begitu umat Islam. Tapi yang sedih saya dengar ini di Eropa, di Jerman, mereka ingin mengirim bantuan di gudang, satu gudang datang orang membakar gudang. Ini biasalah, di Eropa ini masih banyak Islamfobia. Mereka bukan manusia, mereka binatang. Tidak ada rasa manusiawi. Tema tentang memenuhi kepentingan kaum muslimin, sebenarnya ini adalah tanda keimanan. Makanya ayatnya innamal mu'minuna ikhwah, Al-Hujurat ayat 10. Mukmin itu bersaudara. Dan ayat ini umum, tidak dibilang satu negara atau satu suku, satu bangsa, tidak. Yang jelas dasarnya adalah iman. Maka kata ulama, dimanapun dikumandangkan azan, di situ ada saudara. Di mana di sana dilaksanakan sholat, di situ ada saudara. Dan saya mohon doa juga hari Ahad Senin ini berangkat ke Madinah, Mekah untuk umrah. Ya, karena kalau kita tengok di Mekah itu yang tawaf, seluruh negara ada di situ. Seluruh negara. Itu bukti dahsyat kita bersaudara. Dan kalimat yang diserukan talbiyah pun sama. Labbaik Allahumma labbaik. Pakaiannya pun sama, putih. Coba, gerakannya sama. Dan yang dikelilingi pun sama, Ka'bah. Yang disembah adalah Allah. Yang diingat, didoa, disebut adalah Allah. Itu bukti bahwa saffan wahidan, umat Islam ini sebenarnya satu saff. Gerakannya sama Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sama. Masya Allah. Maka semangat keislaman, keimanan dirangkai dalam rukun Islam dan rukun iman yang terpatri, terhujam, menyatu dengan pemahaman yang baik pada diri seorang muslim, lalu dia menjadi muttaqin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, muflihin. Maka mereka itu adalah, kata Nabi, al-mu'min kal-bunyan. Mukmin itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling mengokohkan.
Saya kira ini tidak hanya granit atau keramik, marmer. Di dalamnya ada besi, dan dia siap menjadi besi. Di dalamnya ada kerikil, ada semen, ada pasir. Disatukan dia jadi kokoh. Itu kata Nabi, mukmin itu seperti bangunan. Dia menopang, menguatkan, mengokohkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Perumpamaan seorang mukmin itu kata Nabi seperti satu tubuh dalam kecintaan, kasih sayang dan lemah lembut. Kata Nabi seperti tubuh, idza ishtaka minhu 'ud, ada yang tercalar, ada yang terkilir, ada yang tergores, maka seluruh tubuh akan merasakan. Bahkan bisa-bisa mendemam dan meriang, susah tidur. Bisahari wal huma, kata Nabi. Dua hadis ini kalau kita pahami, kenapa Nabi mengibaratkan bangunan yang satu pertama, orang mukmin itu seperti bangunan, satu lagi seperti tubuh. Kenapa? Karena mereka punya fungsi masing-masing, dirangkai dalam satu, kalau bahasa kita, organ. Kalau dalam bangunan ini ada yang menjadi lantainya, pondasi, ada yang menjadi dindingnya, ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi tiang penyanggahnya. Coba kalau semua pingin mau jadi kaki, kalau semua pingin jadi kepala, kalau semua pingin jadi atap, dia tidak jadi. Maka harus ada yang mengalah. Maka semua harus siap. Dan semua itu kalau dipikir dalam hal organ tubuh, bagian-bagian tubuh kita ini, dalam hal bangunan, semua itu penting. Maka tidak ada yang boleh sombong. Makanya iblis itu diuji dia. Mentang-mentang dicipta dari apa? Dia bilang khalaqtani min nar. Aku kan kau cipta ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Nabi Adam dari tanah. Di ayat yang lain min marijim min nar. Tapi Allah menguji iblis bukan perkara dicipta dari mana, tapi kau taat gak dengan perintah. Tapi iblis dia memandang status asal muasal penciptaan, sementara dia tidak paham bahwa Allah memerintah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sudahlah sombong, dia aba, membangkang dan sombong. Kemudian kata ulama, kejayaan, kemenangan
tujuan, bahkan peradaban Islam itu akan terwujud yang kesekian kalinya. Untuk mengembalikan semangat kemenangan-kemenangan Islam itu, bahkan salah satunya adalah ketika umat Islam itu kompak dan bersaudara. Itulah pentingnya tema ini. Jadi ini adalah bagian dari bukti bersaudaranya seseorang. Apa itu? Memenuhi kepentingan kaum muslimin. Sampai ada pernah saya mendengar hadis dari Rasulullah SAW, dan pernah saya sampaikan dalam satu majlis, li'an amshi ma'a akhi fi hajatin khairun min an a'takif fi masjid hadha syahran. Apa kata Nabi? Sekiranya dia bilang begini, kalau bahasa kita sekarang, beriktikaf. Kalau Nabi bilang, kalau aku disuruh memilih, aku beriktikaf di masjid Madinah ini sebulan, itu kata Nabi, ada yang lebih baik lagi. Seseorang dia keluar rumahnya, lalu dia berjalan, lalu dia menyelesaikan urusan saudaranya. Itu lebih baik ketimbang dia beriktikaf di dalam Masjid Nabawi sebulan. Kira-kira Bapak Ibu baca Quran kita di masjid ini, sholat, iktikaf kita, tapi ada orang Islam yang tak makan, kau biarkan. Ada orang Islam yang mereka tidak sekolah anak. Ada orang Islam yang mungkin cacat, janda, yang mereka sulit kehidupan. Berdosa gak kita? Hah? Berdosa. Itulah gunanya rumah Allah. Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah, dalam kitab sirah yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, riwayat-riwayat sejarah Nabi yang mereka tulis dalam kitab-kitab yang dinukil oleh ulama-ulama kontemporer saat ini, mereka menyatakan bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah itu ada dua hal yang dicatat oleh ahli sejarah. Satu, membangun masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin, terutama muhajirin dan ansar. Buka semua buku sejarah Islam, kisah sirah nabawiyahnya, akan kita temukan ini. Standarnya 3: membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin wal ansar, dan membuat undang-undang. Coba, hal yang begitu bahasanya monumental dan bersejarah, yang diasas periode yang tak akan terlupakan dalam sejarah Nabi. Nabi yang Nabi pikirkan
bahkan sebelum sampai di Madinah, Nabi itu singgah di Quba. Dan kalau kita pergi umrah atau haji, dibawa nanti tur itu ke Quba. Saya sudah terbayang-bayang sama saya, ya, Masjid Quba. Lalu dibangunlah Masjid Quba itu. Setelah itu Nabi sampai ke Madinah, maka Nabi juga yang Nabi pertama pikirkan adalah di mana dibangun masjid. Baru yang kedua yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah dari Mekah, yang rela meninggalkan segala apa kesusahan hingga rumah-rumah yang disita oleh kafir Quraisy. Coba lihat. Maaf ya Bu ya, sampai dalam sirah itu disebut, kata orang Ansor, aku punya istri sekian, ada yang 2, ada yang 3, ku ceraikan, nikahilah. Sampai begitu. Itu dalam sirah disebutkan. Bahkan sebelum turun ayat-ayat miras itu apa? Harta warisan, mawaris, miras, ya, itu bukan miras ya, miras, mira dan ta, bukan miras. Miras itu minuman keras. Tapi miras, kalau dalam kitabnya disebut miras atau mawaris, harta warisan. Bahkan dulu sebelum turun ayat-ayat harta warisan, pembagian harta warisan, mereka lebih mewariskan hartanya kepada siapa? Saudaranya. Begitulah betapa pentingnya, kalau bahasa kita, memenuhi kepentingan kaum muslimin. Ini sedikit pengantar, kita baca hadisnya. Karena kalau tak saya buat pengantar, kita tidak paham. Nanti apa dia bilang? Aku aja susah Pak Ustaz. Cuma bantu orang. Awak yang berpeluh-peluh, dia tinggal minta dapat. Dia tak begitu. Makanya ada dalam istilah ukhuwah itu makna isar. Isar itu tingkatan persaudaraan yang tertinggi, level yang tertinggi dalam persaudaraan. Kenapa? Dia mendahulukan keperluan saudaranya. Jadi ada satu kisah Bu, Pak, mereka dalam satu perang, haus, tiba-tiba ada yang memberikan air minum. Air minum itu cuma seteguk, tak banyak. Ini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, sirah. Jadi diambillah oleh seorang ini, mereka berkumpul berlingkar. Dia bilang apa? Dia haus, namanya dalam perang. Kau yang lebih membutuhkan. Diambil yang satu. Dia bilang lagi, diberi lagi ke sampingnya, kau juga yang lebih membutuhkan daripada aku. Kau juga. Akhirnya mereka tak ada yang minum, lalu meninggal semuanya. Coba kalau kita makan di kondangan aja, apa dia bilang? Selamatkan masing-masing dulu bagian awak, baru dah. Nah, ada cerita penting awak tu. Maka tidak ada isar, karena itu level tertinggi.
hari ini bernegara, kepemimpinan hari ini, maka sejarah dan hadis-hadis ini rasanya sedih. Kabarnya apa? Dari 69 yang ditawarkan Menteri Agama, sekarang katanya berapa? 49. Berarti jamaah harus menambah kurang lebih 25 beli porsi, berarti nambah 25 juta lagi kalau mau berangkat haji. Aneh ya? Jadi kemana duit selama ini yang diinvestasi? Coba kalau dia petani, coba kalau dia nenek-nenek, pensiun, uang pensiun tak ada. Itu pun mau mendaftarnya dia jual gelangnya, jual emasnya. Mana? Belum kadang orang kayak saya ini aja membimbing, meninggalkan anak 12 hari. Tentu uang yang menjaganya, kulkas harus diisi, token listrik, siapa yang mengantar anak ke sekolah, semuanya dipikirkan. Uang juga tuh, mana ada daun itu, mana ada daun duit. Belum lagi keluarga nanti kalau udah pulang paling tidak minyak wangi, peci, sajadah, coklat. Itu pakai daun atau duit? Setidaknya di saku pun harus ada uang. Sekarang Bapak Ibu, dulu 1 real itu paling mahal 2.500, sekarang sudah 4.300. Jadi 1.000 real itu sudah 4 juta lebih. 1.000 real dibawa ke Saudi nggak ada harganya. Uang kita 4 juta, uang dia baru 1.000. Tahu berapa lembar 1.000 itu? 2 lembar. 1 lembarnya 500 real. 2 lembarnya 1.000. Uang kita berapa lembar? Saya udah kebayang di mana letak persaudaraan pemimpin itu. Tak ada. Dia tak mikir itu, tak berotak. Entah-entah tak ada agama. Kalau dia ada agama, dia akan mikir, saya akan bahagiakan para tamu Allah. Tak ada. Tidak adanya hati, tak adanya agama, tak ada persaudaraan. Makanya asas kepentingan memenuhi keperluan umat itu apa? Iman. Bukan teken-teken ketok palu ya. Ada tak iman? Makanya bahasa Turki itu qalbun wahid, satu hati, bukan satu dompet. Caliak dompet orang, caliak dompet awak. Nah, tapi hati yang dilihat. Itu karena ada agama. Agama itu dilihat apa? Ma'rifatullah. Karena dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, maka dia paham haji itu rukun apa? Rukun Islam. Yang membuat rukun Islam ini siapa? Allah. Ditanya, kau Islam tak? Paham tak ini haji ini bahwa ini rukun Islam? Kenapa harus dipersulit? Kenapa harus gelang dari 5.000 menjadi harga 30.000? Aneh zaman ini luar biasa. Kenapa? Kata ulama,
memenuhi kepentingan saudaramu kalau engkau hilang rasa malumu. Malu itu. Kalau ada orang nggak makan, malu. Kalau ada orang susah, kita malu. Ada kisahnya. Saya baca hadis ini, saya sampaikan kisahnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu qala al-muslim akhul muslim. Muslim saudara dengan muslim yang lain. La yazlimu, tak boleh menzaliminya. Wa la yuslimu, tak boleh membiarkannya. Wa la yahqiru, kata Nabi, tak boleh mengejeknya. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan rajallahu anhu kurbatan min kurabatin yawmal qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah. Muttafaq alaih, Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang melapangkan kepentingan saudaranya. Bahasanya apa? Karena bahasa kepentingan ini bahasanya apa? Penting, hajah. Makna hajah di sini, kenapa sampai disebut, maaf ya saya sampaikan, istilah masuk ke toilet itu qada'il hajah. Kenapa? Karena genting. Ya kan? Penyakit kalau ditahan. Jadi makna man kana fi hajati akhi, karena itu udah penting dan genting, makanya disebut hajatun. Itu maknanya selain penting apa? Butuh, kebutuhan. Maka siapa yang memperhatikan kebutuhan, kepentingan saudaranya, kana Allahu fi hajatih, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya dan kebutuhannya. Allah akan balas. Penuhi kebutuhan orang, Allah yang akan memenuhi kebutuhan. Dan ini tidak hanya teori. Izin Allah Bapak Ibu, alhamdulillah, izin Allah. Kami sejak 2011 mengelola kurang lebih ada 100 anak yatim du'afa, fakir miskin, dan disekolahkan secara gratis. Bahkan ada kurang lebih 15 orang kita asramakan. Makannya pun 3 hari, 3 kali sehari gratis. Jadi ini enggak teori. Dan alhamdulillah sudah ada anak murid kita yang menikah, yang jadi imam masjid, yang hafiz. Sudah banyak. Alhamdulillah. Jadi konsep ini, semoga ini jadi cita-cita kita semua, keinginan kita. Penuhi kepentingan orang, Allah yang akan memenuhi kepentingan kita, keperluan kita. Dan cara Allah itu lebih dahsyat ketimbang cara manusia. Dan itu pasti. Tapi yang diuji adalah ada ruang resikonya.
Kalau tidak kita ambil resiko itu, Allah tak akan kasih keajaibannya untuk kita. Karena iman itu diuji. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ada dulu jamaah saya nelpon Sabtu pekan lalu, saya mau ke sekolah Ustaz. Alhamdulillah, apa cara? Kata ibu-ibu majlis taklim, mau mengantar beras, telur, minyak. Sebelumnya ada yang mengantar Quran. Jadi ternyata ketika kita sudah berikhtiar, bertawakal, jangan lagi mikir siapa yang akan memberi makannya. Itu urusan Allah. Alhamdulillah. Datang dia sini, Ustaz mana kami pingin sama Ustaz di selfie. Saya lagi ngisi manasik, saya bilang. Penting siapa yang ada di situ, bismillah, sama aja saya bilang. Nanti lain waktu insya Allah, kalau tak di dunia, semoga Allah jumpakan kita di syurga, saya bilang. Gitu lagi. Dan mudah-mudahan setiap butir, setiap apa yang disumbangkan menjadi amal-amal jariah bagi orang yang memberikan. Ya akhul Islam, penuhi kepentingan orang. Allah yang akan memenuhi kepentingan itu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Khabir, Allah Maha teliti, Allah Maha bijaksana, Allah Maha kuasa, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha menolong. Kalau tak yakin kita itu kafir, kita itu. Asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna. Barang siapa yang melapangkan kesulitan, satu kesulitan, karena bahasa Arab ini kurbatan, satu kesulitan. Barang siapa yang mencari solusi, melapangkan satu kesulitan kaum muslimin, niscaya Allah yang akan melapangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada nanti pada hari kiamat. Coba kita selesaikan satu kesulitan orang muslim, nanti Allah yang akan menyelesaikan di antara kesulitan-kesulitan akhirat kita. Di dunia 63 tahun, di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Al-Hajj ayat 47. Yang 63 tahun, 60 dibagi 1000, 0,06 dikali 24 jam, 63 itu 60 itu hanya sama dengan 1 jam 44 menit. Sementara meninggal orang masuk kubur bisa jadi sampai hari kiamat itu ratusan tahun, ribuan tahun, belum kiamat. Begitu hari kiamat, maka terjadilah waktu berubah, satu hari sama dengan 1000 tahun. Itu baru kiamat, belum dibangkitkan yaumil ba'ats, belum nanti digiring ke yaumil mahsyar, belum nanti di yaumil hisab, belum nanti kita menerima catatan amal.
adilnya Allah, satu orang kau selesaikan kesusahan, aku selesaikan di antara kesulitan-kesulitanmu di hari kiamat. Artinya apa? Ada yang tersirat. Kalaulah di hari kiamat Allah selesaikan kesulitan hanya karena engkau menyelesaikan satu kesulitan, dunia sudah selesai sama Allah. Kata ulama, kenapa Rasul tak menyebut dunia? Karena kalau sudah akhirat Allah selesaikan, dunia sudah include. Makanya kata ulama, jangan takut menolong orang. Kalaupun orang yang kita tolong itu salah, kewajiban kita sudah gugur. Maka kalau orang yang kita tolong betul-betul dia membutuhkan, maka pahala dan keutamaan yang kau dapatkan. Masya Allah. Baik, itu baru satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan semoga kita ambil peluang ini, baik kerabat kita, ponakan-ponakan kita. Karena saya bilang di zaman ini kadang terbalik. Kadang kucing Anggora mampu dipelihara 2-3 ekor. Untuk peletnya aja jutaan. Belum kalau sakit mencret, untuk dokter hewannya ratusan ribu. Tempat taiknya, tempat sangkarnya, anak yatim, orang fakir miskin, tak bisa kita urus. Apa tak terbalik dunia? Mohon maaf, ini saya sampaikan. Ini saja. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.